Selamat datang kembali di channel harian ini. Kita masuk lagi ke segmen 5M. Ngobrol ngalor ngidul ngatan ngulon. Untuk video kali ini berisi tentang rekomendasi jurusan kuliah SMK Administrasi Perkantoran atau Manajemen Perkantoran. Untuk SMK merupakan sekolah menengah kejuruan yang menawarkan keahlian sesuai dengan passionnya. Tujuan SMK adalah mencetak lulusan yang siap kerja dan terjun langsung ke industri. Namun bukan berarti kamu tidak memilih opsi kuliah setelah lulus. Jadi memang persepsi para siswa atau orang tua ya, masuk SMK itu setelah lulus ya kerja. Padahal tidak seperti itu. Jadi teman-teman ketika masuk SMK itu tetap bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Atau juga teman-teman bisa kerja dulu, setelah itu kuliah sambil kerja. Itu juga bisa teman-teman melakukan hal yang seperti itu. Bagi teman-teman yang berminat untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah, berikut jurusan kuliah yang relevan untuk lulusan administrasi perkantoran atau manajemen perkantoran. Jurusan yang pertama, pendidikan administrasi perkantoran. Di perguruan tinggi negeri, kamu bisa mengambil jurusan yang sama, yaitu pendidikan administrasi perkantoran dan sekretari. Jenjang pendidikan vokasi atau S1 yang cocok untuk menambah wawasan kamu sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Kalau jurusan ini guru AP atau menjadi sekretaris. Jurusan yang kedua itu ilmu perpustakaan atau ilmu kearsipan. Jurusan paling cocok untuk administrasi perkantoran karena kamu telah mempelajari kearsipan di bangku SMK. Di jenjang pendidikan ilmu perpustakaan, kearsipan yang kamu pelajari bakal lebih kompleks dan juga lebih dalam. Untuk lulusan ini bisa menjadi pegawai perpus atau pegawai arsiparis. Akuntansi. Jurusan yang ketiga itu akuntansi. Di bangku SMK kamu mendapatkan materi tentang pencatatan kas, masuk, dan jurnal. Meski tidak serumit dengan SMK jurusan akuntansi, namun kamu bisa memilih program studi akuntansi di jenjang S1. Untuk jenis pekerjaan terkait jurusan akuntansi, kamu bisa menjadi akuntan, auditor, akuntan pajak, akuntan publik, atau akuntan pendidikan. Jurusan yang keempat yaitu manajemen, pengelolaan administrasi perkantoran, pelatihan kemampuan bahasa Inggris, kemampuan komunikasi dengan klien, dan hal lain sudah diajarkan di SMK. Kamu mungkin tertarik masuk jurusan S1 manajemen untuk menambah hard dan soft skill kepemimpinan teman-teman. Dan karir yang terkait manajemen itu sebenarnya banyak banget. Salah satunya itu tenaga pendidik, terus manajer SDM, manajer keuangan, konsultan bisnis, IO, MC, dan masih banyak lagi. Jurusan yang kelima yaitu administrasi negara. Administrasi negara atau administrasi publik bisa menjadi pilihan jurusan untuk kamu yang tertarik pada elemen pemerintahan mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karir yang relevan bagi jurusan administrasi negara itu aparat pemerintah, asisten pemerintah, konsultan pemerintah, jurnalis pemerintah, atau juga menjadi anggota parlemen atau anggota partai. Jurusan yang keenam, administrasi niaga. Jurusan kuliah untuk lulusan SMK Administrasi Perkantoran tidak lepas dari pengelolaan dokumen di sebuah lembaga atau perusahaan. Pilihan jurusan administrasi niaga yang akan memberikan kesempatan karir lebih luas. Kamu akan belajar tentang keuangan bisnis, sumber daya manusia, operasi bisnis, dan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah usaha. Karir yang relevan atau dekat dengan administrasi niaga yaitu analisis keuangan, konsultan bisnis, market research analysis, akuntan, dan juga masih banyak lagi. Yang ketujuh, administrasi pendidikan.
S1 Administrasi Pendidikan masih sepi peminat di perguruan tinggi negeri ternama. Padahal prospek lulusan administrasi pendidikan bisa berkarir sebagai tenaga pengawas pendidikan, tenaga perencanaan pendidikan, pustakawan, koordinator online learning, dan lain-lain. Untuk jurusan yang ke-8 yaitu perbankan. Kamu bisa mengambil D3 Keuangan Perbankan untuk menambah keahlian dengan bekal sedikit materi pencatatan arus kas dan jurnal di SMK Administrasi Perkantoran. Untuk jurusan perbankan, teman-teman bisa berkarir di analisis kredit, customer service atau CS, teller, konsultan keuangan, dan juga masih banyak lagi. Jurusan yang ke-9 yaitu Hubungan Internasional atau HI. Kamu bisa memilih jurusan HI di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang mempelajari interaksi global baik negara, lembaga, perusahaan, dan lain-lain. Untuk hubungan internasional, teman-teman bisa berkarir sebagai pegawai di organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, bisa jadi peneliti atau juga dosen, jurnalis, terus jadi public speaking, dan MC juga bisa, dan masih banyak lagi. Untuk jurusan yang ke-10 yaitu Pendidikan Tata Niaga. Pendidikan Tata Niaga cocok untuk kamu yang ingin terjun sebagai staf pengajar karena materi yang diajarkan berbasis pendidikan. Untuk jurusan Pendidikan Tata Niaga, teman-teman bisa berkarir sebagai Human Resource Department atau HRD, terus sebagai konsultan bisnis, terus jadi pegawai bank juga bisa. Apa susahnya bekerja di bagian administrasi? Banyak yang mengira kalau bekerja di bagian administrasi itu mudah, tinggal ketik-ketik, buat surat, catat-mencatat, ya sudah gitu-gitu aja. Padahal tidak seperti itu. Banyak sekali kendala-kendala dan tantangan-tantangan yang ada di bagian administrasi. Seperti yang pertama, mayoritas proses yang terjadi di kantor administrasi tidak cuma surat menyurat, melainkan juga ada pelaporan proyeknya, juga ada pelaporan keuangannya. Yang kedua, meski terbiasa dengan tumpukan berkas, apalagi jika kantornya belum ada sistem atau aplikasi online pemberkasan yang terkomputerisasi. Yang ketiga, detail dan teliti. Terkadang kurang titik atau koma ketika memasukkan data ke sistem bisa ditolak, apalagi jika yang berhubungan dengan angka. Yang keempat, banyaknya dokumen bisa membuat bingung, sehingga harus membiasakan diri untuk menyimpan dokumen-dokumen dengan rapi agar mudah dicari. Yang kelima, birokrasi dan koordinasi. Bayangkan berkas harus bolak-balik revisi hanya karena ketidakjelasan birokrasi dan penandatanganan. Yang keenam, Word dan Excel merupakan senjata utama yang tidak bisa diganggu-gugat. Akan lebih bagus lagi bila ditambah dengan Microsoft Access, PowerPoint, dan juga aplikasi-aplikasi penunjang lainnya. Yang ketujuh, tidak ada standar. Bahkan perusahaan besar pun bisa saja tidak punya standar administrasi. Kadangkala para admin dibuat bingung hanya karena format yang diminta satu orang maunya berbeda dengan orang lain. Sebagai lulusan SMK Administrasi Perkantoran atau Manajemen Perkantoran, kamu memiliki nilai plus yang mungkin teman-temanmu belum dapatkan karena mereka memilih jurusan lain di SMK. Keuntungan ini bisa kamu gunakan untuk memilih jurusan yang masih berhubungan sehingga apa yang sudah kamu pelajari dapat kamu kembangkan lagi nantinya di perguruan tinggi. Memilih jurusan di perguruan tinggi memang menjadi salah satu keputusan penting karena sedikit banyaknya akan sangat mempengaruhi jenjang karir yang akan kamu pilih nantinya. Karena kamu sudah mendapatkan bekal ilmu administrasi perkantoran sebelumnya, akan lebih baik jika kamu memang memilih jurusan yang masih berkesinambungan. Namun kembali lagi ya, pilihan jurusan harus disesuaikan dengan minat dan bakatmu agar kamu tidak melakukannya secara terpaksa.
Jika kamu memang berniat memilih jurusan yang masih berhubungan dengan administrasi perkantoran, jurusan di atas adalah beberapa jurusan yang dapat kamu pilih nantinya. Ya begitu teman-teman, untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau kuliah tapi masih bingung, khususnya untuk jurusan SMK jurusan administrasi perkantoran. Semoga dapat membantu ketika teman-teman mau melanjutkan kuliah dan mau mengambil jurusan apa. Sekian dari kami, channel Haryani. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman.